Baiklah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan keterkaitan antara aplikasi marketing, aplikasi AR, dan aplikasi CAS. Pertama-tama saya akan memperpanjang kontrak untuk C10, C11, dan C12 yang akan dilakukan oleh marketing. Misalnya C1, C10, C11, C12 ini saya perpanjang dari tanggal 1 bulan 2 2025 berdasarkan renew. Oke, setelah berhasil, setelah diperpanjang, maka setelah kontrak selesai diperpanjang, maka akan tampil di bagian invoice pada AR, pada invoice sewa, kemudian pada tabel invoice. Nah, di sini AR akan menyimpan kontrak yang telah dibuat oleh marketing tadi menjadi invoice. Kita simpan, pilih dulu tanggalnya, Februari, simpan. Nah, setelah jadi invoice, maka kontrak tadi bisa dibayarkan di bagian kas, yaitu pada bagian penerimaan harian, kemudian create RPH. Nah, pada create RPH ini misalnya dilakukan pembayaran pada tanggal 3 Februari. Di sini pada unit baru dapat dipilih unit yang kita perbarui tadi, yaitu C10 LJ. Kemudian kita pilih tanggal invoice-nya, karena tadi kita perpanjang kontraknya pada tanggal 1 bulan 2, kita pilih tanggal 1 bulan 2. Kemudian di bawahnya akan secara otomatis tampil nama pemilik atau penyewa. Kemudian pada di bawah juga tampil sisa tagihan dari unit C10 untuk invoice tanggal 1 bulan Februari. Kemudian kita lakukan pembayaran misalnya seperti ini, penerimaan sewa, kemudian pada biaya materai, kemudian ada deposit, saya transfer, kemudian pilih bank pembayaran, misal BCA. Kemudian untuk transfer ini pilih jenisnya, yaitu deposit. Kemudian tuliskan keterangan seperti Semarang saja, kemudian disimpan. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu C11 LJ. Kita pilih tanggal invoice-nya tadi tanggal 1 bulan 2. Misalnya ini cuma tidak lunas, misalnya cuma bayar penerimaan sewa saja. Oke, kemudian isikan keterangan, buat. Kemudian lanjut yang unit ketiga, yaitu C12 LJ. Kemudian kita pilih tanggal invoice-nya, itu tanggal 1 bulan 2 yang tadi. Kemudian misalnya ini semuanya dibayarkan secara transfer. Kemudian kita pilih banknya, misalnya Bank BNI.
kemudian pilih jenis bayarnya yaitu penerimaan sewa, kemudian deposit, kemudian materai, isikan keterangan. Nah, setelah diinputkan oleh kasir untuk penerimaan sewa tadi, maka pada bagian aplikasi AR akan dapat kita lihat pertama itu di data print. Di sini dapat kita lihat bahwa C10, C11, C12 itu sudah melakukan pembayaran sebesar 35 juta dan seterusnya. Kemudian selain di sini juga bisa lihat di print tagihan sewa. Ini unitnya C10, C11, C12. Kemudian dapat juga dilihat di laporan. Kemudian pilih rentangnya yaitu tanggal 3 bulan 2. Kemudian untuk ngeceknya pilih di laporan penerimaan all, kemudian print laporan. Nah, di sini dapat lihat bahwa ada 3 unit yang telah melakukan pembayaran dengan nomor kwitansi, sewa bayar, total bayar. Kemudian untuk di bagian aplikasi marketing kita dapat juga lihat bahwa pada bulan proses tanggal yang invoice tanggal 1 bulan 2 ada C10, C11 dan C12 bahwa sudah melakukan pembayaran sebesar ini, kemudian sudah membayar deposit, kemudian sudah membayar materai dengan kondisi lunas. Kemudian untuk C11 ada sisa pembayaran belum terbayar yaitu 10.000. Kemudian C12 ada sisa pembayaran 10.000 juga untuk materai. Kemudian jika seandainya marketing belum menginputkan kontrak sewa tapi penyewa sudah membayar ke kasir, hal ini tetap dapat dilakukan. Kasir dapat mengetikkan nama unitnya, misalnya unit baru, misalnya unitnya 1 GF, kemudian ketikkan tanggal awal sewanya, misalnya 2025 01 misal namanya Adi Chandra, kemudian yang dibayarkan misalnya 1 juta rupiah, kemudian isikan keterangan, kemudian dibuat. Nah, dapat lihat di sini bahwa walaupun dari marketing belum menginputkan data, kasir tetap bisa menginputkan pembayaran yang dilakukan oleh penyewa. Nah, bagaimana selanjutnya agar invoice tersebut dapat terbayarkan? Nah, marketing harus inputkan kembali, memperpanjang kontrak dari unit yang belum terinput tadi, misalnya tadi 1 GF, 01 GF, kemudian 1 GF gitu. Baiklah, kita lanjutkan.
Untuk satu GF tadi kita perpanjang dari tanggal 1 bulan Februari. GF. Dan tekan ini. Maka setelah marketing memperpanjang kontrak ke 1 GF, maka akan tampil di bagian invoice sewa, di bagian aplikasi AR, invoice sewa, kemudian tabel invoice, kemudian pilih bulannya, kemudian disimpan. Nah, kontrak tadi sudah menjadi invoice, kemudian pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan oleh penyewa tadi dapat kita update dengan dapat dilakukan pengupdatean oleh kasir dengan menekan tombol ubah. Kemudian pilih unitnya tadi, yaitu 01 GF. Kemudian disimpan. Ini berarti ganti menjadi 170.000. Nah, setelah disimpan, maka dapat lihat lagi bahwa unit 01 GF tadi akan jadi terbayar. Jadi pada intinya sebaiknya itu harus dari marketing dulu mengisikan data, kemudian HR menyimpan invoice, kemudian baru diinputkan oleh kasir. Mungkin itu saja.